Saudara, kita akan bersama melihat dari Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga ayat 16. Saudara, saya rindu kita baca bersama, bertanggapan. Saya akan baca ayat yang ke-8. Bapak Ibu baca ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal 17, saya baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara baca ayat 9, seterusnya hingga sampai ayat 16 kita baca bertanggapan. Saudara sudah ketemu, kita baca bersama. Saya baca duluan ayat 16. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8. Maksud saya, ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, Keluaran pasal 17, ayat yang tadi kita baca, sebenarnya bagian ayat yang ada di dalam bagian awal daripada perjalanan bangsa Israel. Jadi ini adalah kisah awal dari bangsa Israel keluar dari Mesir dan bagaimana mereka menuju tanah perjanjian. Dan saudara, kita tahu bersama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada kurang lebih 40 tahun di situ, dan story daripada perjalanan, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi sebenarnya menjadi sebuah gambaran daripada story kehidupan kita. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kalau kita coba melihat beberapa adegan yang dicatat di dalam kisah berkaitan keluaran daripada bangsa Israel, adalah sebuah story yang sebenarnya juga story hidup kita, termasuk perikop ini. Nah, perikop ini sebenarnya ada di bagian awal, saudara. Dan ketika kita bicara mengenai awal daripada perjalanan, apalagi kita bicara mengenai bangsa Israel, mereka sekian ratus tahun mereka diperbudak. Ketika mereka dari satu generasi mereka diperbudak, dan kemudian mereka mengalami kemerdekaan, saudara, maka saudara bisa merasakan orang yang sekian ratusan tahun mereka diperbudak lalu merdeka kira-kira. Saudara, perasaan seperti apa yang kita miliki? Perasaan seperti apa yang ada ketika seseorang ditekan, diperbudak lalu bebas total seperti itu? Saudara, perasaan itu adalah sebuah perasaan yang satu kata yang kerap kali muncul, yaitu ada sebuah euforia. Euforia ini bicara mengenai sebuah kebahagiaan yang meluap begitu rupa. Sebuah sukacita yang meluap begitu rupa. Ketika satu negara, satu bangsa misalnya, kita kemudian diperbudak lalu kemudian merdeka, saudara, maka kita mendapati euforia tersebut. Saudara, dan bukan hanya merdeka, mungkin kita mengalami sebuah peristiwa yang begitu besar tertentu, maka kata euforia ini kemudian adalah sebuah kata yang mewakili. Saudara, dan euforia itu juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika ratusan tahun mereka diperbudak dan mereka merdeka, mereka bisa melepaskan diri daripada Mesir. Ini menjadi sebuah sukacita yang sangat luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah begini. Ketika bicara mengenai euforia, euforia itu bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama? Ketika saudara pertama kali, atau menurut saya kebanyakan kita misalnya dari Indonesia pertama kali mendarat di Amerika,
Wah, sebuah euforia sendiri. Ketika mungkin kita mendapatkan green card barangkali. Kalau tadinya mungkin kita gelap-gelap, akhirnya dapat barangkali. Euforia sendiri. Tapi pertanyaannya, berapa lama? Berapa lama? Saudara, pertanyaan berapa lama ini menarik karena realitas euforia itu akan berhadapan dengan yang namanya sebuah kenyataan yang ternyata euforia itu tidak bisa bertahan begitu panjang. Saya senang dengan gambar ini. Ini adalah gambar judulnya Euforia. Ini kelihatannya judul sebuah film. Tapi kalau saudara perhatikan, wajah orang-orang ini wajah euforia atau enggak? Hah? Enggak, bukan? Ini wajah yang murem begitu, ya, wajah yang mungkin ya judulnya euforia, tetapi berhadapan dengan sebuah kenyataan realita. Karena ketika euforia itu berjumpa dengan realita, maka disitunya kita mesti adjust bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melewati. Sama di dalam Keluaran pasal 17 kalau kemudian kita perhatikan. Tadi saya katakan ini euforia, mereka baru keluar, Israel baru keluar daripada Mesir. Mereka melewati Laut Teberau dan Allah melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi kisah Keluaran 17 ayat 8 adalah sebuah kisah yang dimulai dengan sebuah statement seperti ini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara, euforia daripada Israel langsung berhadapan dengan sebuah realitas peperangan. Saudara lebih pilih diperbudak atau pilih berperang? Pilih berperang. Serius? Pilih diperbudak atau berperang? Kenapa berperang? Kalau berperang ini kan mati hidup. Iya kan? Kalau diperbudak mati hidup. Iya, kalau at least bangsa Israel kalau di Mesir mereka masih hidup nih. Iya. Jadi kalau bangsa Israel masih di Mesir, mereka masih hidup. Tapi kalau berjalan keluar, mereka berperang, ini mati hidup. Dan cilakanya adalah begini, potensi mati hidup bangsa Israel saat ini berperang lebih potensi besar mana? Tergantung sebenarnya sih Pak. Kalau potensinya berperang menang, kita lebih baik keluar perang. Iya kan? Tapi kalau potensinya, sekarang saya tanya, potensinya lebih banyak mati atau lebih banyak hidup? Lebih banyak menang atau kalah Israel? Menurut saudara? Kenapa kalah? Saudara, jawabannya sederhana. Karena Israel itu kerjaan mereka adalah mereka tukang batu sebenarnya. Kalau tukang batu disuruh pegang senapan, nggak cocok gitu loh. Ya bisa juga sih batu dilemparin begitu, ditimpukin, iya kan? Ini pengalaman perang pertama dari bangsa Israel. Saudara bayangin nggak punya pengalaman, disuruh maju berperang. Oh, mendingan saya balik ke Mesir aja lah begitu. Dan kalau sudah perhatikan kisah sebelumnya, Israel aja ketemu makan aja nggak ada, udah ngomel, gua balik, ya itu cuma masalah lapar loh. Ini masalah dibunuh, ya nggak ada air, aus sedikit udah ngomel. Ini sekarang berperang. Ini menjadi sebuah problem yang serius. Cilakanya bukan hanya Israel itu tukang batu pertama kali perang, mereka melawan Amalek. Orang Amalek adalah orang yang pada masa tersebut adalah orang yang sebuah bangsa yang besar. Saudara, sehingga ada seorang penafsir yang berkata begini, orang Amalek itu adalah orang yang the most powerful ya di peninsula tersebut, di semenanjung tersebut. Jadi di daerah tersebut. Jadi kalau kemudian diperhatikan secara history, maka Amalek ini adalah bangsa yang sangat powerful di dalam berperang. Cilakanya berjumpa dengan Israel yang sangat apa? Sangat nggak ada apa-apanya. Ya. Istilahnya ini belum ronde pertama. Ya. Kalau dulu kita ingat Mike Tyson, ya kan? Generasi kita masih ingat Mike Tyson begitu. Baru tank aja begitu, udah tinggal sekali ini langsung jatuh begitu loh. Ini KO-nya belum ronde pertama selesai. Ya. Ini impossible. Ini apa-apaan begitu loh jadinya. Saudara, saya teringat ketika kemudian
Meskipun ini udah 2 tahun lebih ya, ketika Ukraina waktu itu diserang oleh Rusia, ya, maka kita pikir ini story-nya pasti nggak bertahan lama, dan Rusia juga sangat confident. Meskipun sekarang udah 2 tahun lebih nggak selesai-selesai, karena backingannya banyak, iya kan? Tapi kalau nggak ada backingan, Rusia yang begitu gede ngelawan Ukraina yang hanya satu pecahan Soviet dulu juga yang begitu kecil, ini mah nothing. Tetapi inilah gambaran Israel berhadapan dengan Amalek ketika dia dimerdekakan. Menurut saya ini gambaran hidup orang percaya. Saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, jangan pernah berpikir, oh hidup pasti lancar. Karena kisah Israel adalah gambaran hidup kita. Kisah Israel ketika keluar dari Mesir adalah kisah peperangan. Kisah mati hidup. Saudara, dan ini adalah story yang semua kita jalanin. Dan menurut saya gambaran sama persis. Ketika Israel yang tidak mampu sama sekali berhadapan dengan bangsa Amalek yang begitu besar. Keberadaan kita tengah-tengah dunia ini adalah sebuah gambaran yang persis sama. Kita adalah orang-orang yang kalau kita berpikir secara manusiawi, kita hopeless, kita helpless. Kita nggak cari masalah aja, masalah udah datang. At least dengan semakin bertambahnya umur, ya, maka sakit itu datang sendiri jadinya begitu. Iya kan? Kita nggak perlu cari-cari sakit. Kita nggak perlu cari sakit. Bertambah umur kita mulai begitu. Ya. Kita makan udah mulai hitung makan apa, makan enggak. Ya. Kita mulai mengalami ini, mengalami itu. Sebuah realitas. Ini belum cari gara-gara nih. Saudara, sehingga orang Kristen kalau sengaja cari gara-gara bodoh benar. Nggak usah cari gara-gara aja, gara-gara udah dateng. Nggak perlu cari gara-gara. Apalagi cari gara-gara. Karena ini realitas hidup kita. Dan saudara, saya teringat dengan gambaran Daud dan Goliat. Dan saya senang daripada Max Lucado ketika dia menulis buku mengenai Daud dan Goliat. Dia memberikan judul Facing Your Giants. Jadi melawan raksasa. Saudara, dan dia berikan gambaran yang baik ketika bicara mengenai raksasa. Daud itu lebih bicara mengenai raksasa yang bukan hanya ukurannya, size yang begitu besar, kebrutalannya begitu, lalu kekejamannya begitu. Dan dia berkata ini dunia kita. Dunia hidup kita, dunia yang seperti berlawan Goliat, seperti melawan Amalek. Ya. Dunia yang kejam, dunia yang brutal. Dunia yang seperti mencengkeram kita, apapun itu. Saudara, dan satu statement yang baik ya, Max Lucado, dia berkata kalau Goliat waktu dulu bawa pedang, maka sekarang macam-macam ya. Mungkin kita jadi unemployed ya, kita nggak ya, kaget kemudian putus kerjaan begitu loh jadinya, atau kaget nggak ada kerjaan, lalu berkaitan dengan masalah seperti kita di abandon begitu loh. Kita berhadapan unfair, kita berhadapan dengan rejection, atau bahkan berhadapan dengan realitas abuse yang kita hadapi. Bukan hanya seksual, emosional, atau bahkan physical. Kita mengalami semuanya itu. Bahkan kemudian tentu saja dengan depresi, ya, anxiety. Ya. Kita berhadap pada dunia yang saat ini semakin hari masalah emosional itu semakin banyak begitu loh. Kita anxiety, kita depression, kita stres. Rasanya hidup itu, Tuhan kalau boleh gue cepat mati aja nggak apa-apa dah Tuhan. Ya, termasuk tadi ketika ibu tadi sharing, saya cuma melihat inilah gambaran realitas yang kita hadapi, Bu. Dunia adalah dunia yang penuh dengan peperangan. Dan dunia adalah dunia yang kita give up sebenarnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini adalah kisah hidup orang percaya. Ini adalah kisah hidup orang Israel. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 17, betul ada kisah peperangan. Tetapi Keluaran pasal 17 adalah kisah yang bicara mengenai ada peperangan, tapi ada panji-panji Tuhan. Ada Jehovah Nisi. Sebuah kata yang indah yang kita harus ingat. Peperangan tidak bisa dihindarkan, tapi ada Jehovah Nisi di situ. Ada panji-panji Allah.
Nah saudara, ketika bicara mengenai Jehovah Nisi, itu artinya panji-panji Tuhan, panji-panji Allah di situ. Maka saudara, kita bicara mengenai arti panji-panji, kita bicara mengenai zaman dulu ketika berperang, ya bahkan bukan hanya zaman dulu ya. Ketika kita bicara mengenai, kalau kita nonton film sejarah berkaitan dengan peperangan di Tiongkok lah, atau peperangan di Korea lah, atau peperangan di Jepang lah, di mana aja lah begitu. Saudara, maka panji-panji itu menjadi sebuah visible declaration, sebuah hal yang visible yang menunjukkan sebuah kebesaran. Saudara, panji-panji selalu berada di depan, ya, selalu berada di depan yang memimpin pasukan itu kemudian berperang. Dan itu bukan sekedar panji-panji, bukan sekedar bendera di situ, tapi simbol di situ mencerminkan power sebesar apa yang ada di balik tersebut. Dan kisah Keluaran 17 berkata, panji-panji itu simbolnya adalah Tuhan. Panji-panji itu bukan menggambarkan negara apa. Zaman sekarang sebuah negara seperti Ukraina tadi, kemudian backingannya US, ya, membuat Rusia yang begitu gede, kemudian 2 tahun lebih dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah mau 3 tahun. Di belakangnya tuh siapa dulu? Menarik sekali. Di belakang US itu membuat sebuah negara, dia bisa bertahan begitu rupa. Dia dapat suplai senjata militer yang nggak ada habis-habisnya. Dia mendapat suplai finansial yang nggak ada habis-habisnya. Dan lebih daripada itu, dia mendapat suplai spirit. Sebuah spirit yang begitu besar daripada United States, yang membuat Ukraina bisa bertahan hingga saat ini. Dan membuat Rusia mengalami bleeding yang begitu rupa. Saudara, dan Israel, Jehovah Nisi, artinya ada panji-panji Allah. Saudara, saya harus berkata kepada setiap saudara ketika kita berhadapan dengan beragam kehidupan yang penuh dengan peperangan. Malam ini saudara harus ingat Jehovah Nisi artinya, oke, saya punya masalah kesehatan. Oke, saya punya masalah mungkin keluarga. Oke, saya punya masalah pekerjaan, masalah masa depan, dan sebagainya. Tapi sebagai orang-orang percaya, ada peperangan di depan kita. Tapi panji-panji yang depan kita adalah Jehovah Nisi, yaitu Allah di pihak kita. Kalau United States di pihak kita saja, kita punya sebuah kekuatan. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 17 di sini, menarik sekali. Alkitab memberikan gambaran ada bukit di situ dan ada lembah di situ. Dan bukit lembah itu hanya menggambarkan di lembah engkau berperang, tapi di atas bukit itu ada tongkat Allah. Engkau berperang di situ, tapi ada tongkat Allah yang menopang. Ada tongkat Allah tersebut. Jadi dua natur ini kita harus lihat. Masalahnya adalah kalau kita udah ada dalam peperangan, kan kita fokus ke diri tuh. Fokus entah menyelamatkan diri atau membunuh musuh. Mana ada orang berperang lihat ke atas begitu loh. Ya kalau lihat ke atas langsung kita kebunuh begitu jadinya. Iya kan? Kita berjuang, kita mempertahankan diri. Saudara, tetapi dalam peperangan itu Tuhan mengingatkan, ingat kamu ada di lembah. Tapi di bukit itu ada Tuhan. Ada tongkat Allah di situ yang menguatkan engkau. Saudara, kadangkala kita pernah mendengar kalimat berkata, kalau kita sudah lepas tangan, baru Allah turun tangan. Ya. Cuman masalahnya kita mau cepat-cepat lepas tangan nggak? Ya kan, kita nggak mau masalahnya. Ya, dan sebenarnya tantangan kita, bisa nggak kita tangan tetap kerja, tapi mata hati tetap ke atas. Melihat tongkat Allah tersebut. Melihat panji-panji Allah tersebut. Saudara, dan itulah story daripada Jehovah Nisi. Ada lembah di situ, tapi ada bukit yang bicara mengenai tongkat Allah. Dan tongkat Allah itu menggambarkan kekuatan rohani kita. Kalau di lembah kita berhadapan dengan masalah fisikal tersebut, tongkat Allah menggambarkan kekuatan rohani kita. Dan itu menjadi kekuatan kita. Saudara, hidup tengah-tengah dunia ini tidak gampang.
Kita akan berhadapan dengan lembah peperangan. Tapi ingatlah tongkat Allah yang menjadi kekuatan spiritual kita. Ini menjadi kekuatan kita. Ini yang harus kita jalani. Dan di dalam Keluaran 17 ini, sebenarnya selain tongkat Allah yang kemudian menarik, yang harus kita ingat. Tongkat Allah itu diangkat bersama dengan ada Musa yang mengangkat. Dan ada Harun dan ada Hur. Saudara, menurut saya ini sebuah gambaran yang sangat indah bahwa peperangan kita adalah peperangan bersama dengan tongkat Allah itu. Tapi tongkat Allah itu diangkat oleh siapa? Saudara seiman kita yang kita harus bersama mengangkat. Saudara, malam ini ketika saudara ada di dalam kebaktian doa seperti ini seharusnya menjadi malam di mana semua kita menjadi Harun dan Hur bagi tangan Musa yang penat. Tangan Musa yang penat. Saudara dan saya, saudara, di dalam gambaran ini menjadi sebuah gambaran yang menarik. Ketika tangan Musa penat, ketika dia mulai lemah, ada Harun dan Hur yang menopang, ada dipakai batu juga diganjel begitu loh jadinya, ya. Saudara, dan Alkitab berkata sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Saya nggak tahu setelah selesai itu, Musa selesai itu tangan masih bisa turun nggak begitu? Udah kram tangannya, ya. Sekian berapa banyak jam, ya. Saudara mau coba, kita coba angkat tangan begini. Bertahan berapa lama? Itu pegelnya, keramnya begitu, ya. Itu minta ampun. Tetapi ada Harun dan Hur yang menopang di situ. Saudara, hidup iman kita. Apalagi saya tahu ketika kita berada di US di sini, nggak gampang. Dan keberadaan gereja Tuhan, keberadaan setiap kita pada malam hari ini menjadi sebuah keberadaan yang seharusnya seperti Harun dan Hur menopang. Pergumulan kita mari kita bawa pada Tuhan, ada tongkat Allah. Dan tongkat Allah itu ditopang oleh Harun dan Hur. Dan di dalam kisah daripada Keluaran ini, maka kita kemudian mendapati, kalau Keluaran tadi ayat 8 kan, 17 ayat 7 berkata bahwa orang Israel itu mencobai Tuhan, ya, dan mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Hidup kita selalu begitu, ya. Meskipun kita jadi orang percaya, kadang-kadang kita ragu-ragu, Tuhan benar ada nggak sih? Ya, benar Tuhan ada nggak? Jadi ayat 7 itu dikatakan sebuah questioning terhadap Tuhan. Betulkah Tuhan ada? Mereka ragu-ragu. Hidup kita juga begitu. Tetapi bagian akhir daripada pasal 17 ini, Tuhan berkata kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab. Tuliskan itu sebagai apa? Peringatan. Dan ingatkanlah itu kepada telinga Yosua. Ketika ditulis, diingatkan pada Yosua, artinya apa? Ini diwariskan pada generasi seterusnya. Karena generasi seterusnya juga akan mengalami peperangan ini. Dan generasi seterusnya harus diingatkan. Ada tongkat Allah, ada Harun dan Hur tersebut. Dan saya berharap seluruh kita yang ada di sini, kita juga akan mewariskan pada generasi kita. Apa yang akan kita wariskan pada generasi kita? Sebuah kewarganegaraan United States. Kadang-kadang kita datang ke sini, kita berharap supaya anak-anak kita punya masa depan lebih baik, hidup lebih baik. Mereka jadi US citizen. Thanks God, bisa begitu. Tapi US citizen bukan segala-galanya. Yang harus ditulis di situ adalah apa? Allah yang hidup, Allah yang adalah panji-panji Allah. Iman kita, iman saudara, itu yang harus diwariskan. Supaya anak-anak kita ketika berhadapan dengan peperangan lagi, mereka bimbang lagi. Mereka lihat ada Allah yang hidup. Dan mereka harus wariskan lagi ke generasi setelahnya. Hingga ketika Tuhan datang kembali. Dan Tuhan berkata, kita adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Disitulah kita menyelesaikan garis akhir dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan setiap kita. Apapun pergumulan hidupmu, lihatlah ke bukit Allah. Ke atas itu ada tongkat Allah. Dan semua kita menjadi Harun dan Hur yang menopang satu sama lain. Oh Tuhan, pimpin setiap jemaat-jemaat-Mu. Apapun pergumulan mereka, kekuatan Tuhan bersama pada malam hari ini.
Sehingga malam ini kami melewati dengan damai sejahtera Tuhan. Dan besok kami bangun dengan sebuah keyakinan iman. Tuhan di pihak kami. Tuhan bersama kami. Dengar doa kami dan berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha kuasa, maha kuat, yang telah memperkenalkan dirimu kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau telah menang, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa penghulu-penghulu di udara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang menjamin kemenangan bagi kami. Walaupun kami menghadapi peperangan yang berat, menghadapi berbagai macam musuh, Tuhan, kami yakin bersandar kepada kuasa-Mu yang maha besar, maha kuat. Kami pasti akan mengalami kemenangan. Bahkan Tuhan, Kau berjanji menjadikan kami orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, bersehati, berdoa dengan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami Tuhan. Apapun persoalan, masalah, tantangan, cobaan, ujian, musuh-musuh yang kelihatan kuat, melebihi Amalek sekalipun, kami tidak gentar ya Tuhan. Sebab Engkau ada di sisi kami dan Engkaulah satu-satunya panji-panji kami. Beri kami kesetiaan di dalam berdoa. Sebab kami yakin Tuhan, Engkau mengubah banyak perkara di bumi ini melalui doa-doa syafaat yang kami naikkan kepada Tuhan. Malam hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa ya Tuhan untuk Sylvie yang kakinya lemah. Juga tangannya Tuhan Kau jamah dan Kau tumpangkan tangan-Mu. Dengan bersah hati kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Cabut sakit penyakitnya ya Tuhan dan pulihkan oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu. Kami doakan untuk suaminya Aili ya Tuhan. Yang hatinya masih belum tunduk kepada Tuhan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, di dalam nama Tuhan Yesus yang menang itu. Lembutkan hatinya Tuhan. Ketika suatu hari nanti, ketika diajak datang kepada Tuhan untuk mendengar firman, kami minta Tuhan anugerahkan dia iman untuk percaya. Sebab kami yakin iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Beri Aili kesabaran, ketabahan. Beri dia kekuatan dari Tuhan untuk terus setia berdoa dan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif ya Tuhan. Juga melalui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh si suami satu hari ya Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang sejati. Kami doakan Pak Harindi ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa operasinya sukses dan dia menunggu pemulihan. Tuhan jamah tumpangkan tangan-Mu dan berkati post-surgery check-up nanti ya Tuhan. Tanggal 17 Tuhan Kau sendiri yang menyembuhkan dia, menguatkan dia. Kami doakan Bunina ya Tuhan, tadi sudah sharing pergumulannya Tuhan tahu. Ya Tuhan, Kau yang mengontrol segala sesuatu. Engkau tahu hatinya Bunina yang sudah berserah penuh. Apapun yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak dia, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi seperti pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani. Ibu Nina diberi kekuatan untuk bisa berkata, ya Tuhan kalau boleh, tidak usah operasi, kalau boleh kami minta mujizat, Tuhan hanya balikkan tangan. Tapi bukan kehendak kami Bapa,
kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kuatkan Lilia, sembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya, berikan dia dokter yang tepat, sembuhkan dengan mujizat-Mu. Ci Anne dalam pemulihan, Ci Lismo dalam pemulihan, Rina Torung, namanya Hego, Jafet Martin, namanya Ramona di Indonesia, Tante Oni, Cilia Waijun, semua yang dalam penantian kesembuhan, pemulihan yang sempurna, kami minta Tuhan, jamah mereka satu demi satu. Baby Noah, jamah jantungnya. Charlie, Tuhan, kami rindu ada mujizat-Mu yang luar biasa. Tapi kalaupun dia harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, biar dia memberi pengaruh yang positif kepada dunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jamah Arthur, Pala remaja kami, Tuhan. Tuhan sudah mulai mujizat atas dirinya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, genapkan janji-Mu, Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Tuhan Engkau meneruskan dan menggenapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan juga saudara kami, Barry, dalam pemulihan back-nya, Tuhan Kau juga sembuhkan dia dan jamah dia dengan kuasa-Mu, Tuhan. Semua senior kami serahkan dalam tangan-Mu. Om Paul Wardana yang menjadi pemimpin di Evergreen, Tuhan terus pakai, tetap semangat, tetap kuat, bersukacita dalam Tuhan, dan dengan kekuatan dari Tuhan boleh menemani Tante Lena. Tuhan sendiri yang menguatkan Tante Lena, tambahkan dia nafsu makan, daya ingat, dan boleh menikmati anugerah-Mu setiap hari. Semua senior kami serahkan dalam tangan-Mu. Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, Pak Indra yang juga dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, nama-nama ini kami bawa ke hadirat-Mu, Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka dalam kesendirian mereka. Jadikan sahabat mereka yang terbaik, Tuhan. Mereka merasakan kehadiran-Mu, sukacita dari sorga. Pak Humphrey, Tuhan beri dia kekuatan ekstra, terus menjadi teladan bagi kami anak-anak muda, boleh melayani dengan setia. Kami bersyukur, Homusu dan semua di tengah-tengah kami, Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang prima, tambahkan panjang usia dan terus pakai dia. Walaupun senior tetap menjadi berkat dengan kekuatan semangat dari surga. Kami serahkan semua senior kami, khususnya anak, mantu, cucu. Ya Tuhan, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan tahu memelihara, menjaga orang tua dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan IGNC gereja yang berdoa, gereja yang mengabarkan Injil, yang memenangkan jiwa dalam peperangan Injil, melawan begitu banyak tantangan, kesulitan, dan penyesat-penyesat. Kami yakin Tuhan, jiwa-jiwa baru bisa dibawa kepada Tuhan. Kasihani Indonesia ya Tuhan, dalam proses pengalihan pemerintahan yang baru. Kami berdoa untuk semua nanti yang duduk di pemerintahan, berikan hati yang takut akan Tuhan, moral yang tinggi, dan sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan kuasa iblis yang ingin menyerang gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah gereja-Mu tetap bebas beribadah, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Berkati Amerika ya Tuhan, yang semakin moralnya dekadensi ya Tuhan. Kerohanian makin bobrok Tuhan, kasihani gereja-gereja liberal. Berilah mereka hati yang bertobat, mau kembali kepada firman Tuhan, dimulai dari hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kasihani Amerika Tuhan. Berkati gereja-gereja Injili yang terus setia mengabarkan Injil, boleh setia, boleh tangguh, boleh kuat di dalam suasana dan tantangan seberat apapun ya Tuhan. Kasihani. Juga negara-negara lain ya Tuhan, yang anti kepada Kristus, anti kepada kekristenan, Tuhan kasihani. Berkati orang-orang Kristen di sana, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pelihara nyawa mereka. Berilah mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan, Kau sendiri berkata bahwa kami diutus ibarat domba di tengah-tengah serigala. Sungguh-sungguh kejam, sungguh-sungguh menakutkan, mengerikan, tapi kami tidak takut.
Sebab Engkau mengajar kami cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Berkati pekabaran Injil di mana-mana ya Tuhan, dengan berbagai macam media, berbagai macam cara. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya gereja-Mu akan berkembang. Gereja-Mu akan Kau pelihara sebab Engkau berjanji Engkau menyertai sampai kesudahan zaman. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kini anak-anak-Mu diam-diam berdoa untuk diri sendiri dengan berbagai macam pergumulan. Baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti online di rumah Tuhan, Engkau setia mendengar setiap doa yang disampaikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Entahkah masalah sakit penyakit, masalah kelemahan tubuh, masalah keluarga, masalah relasi, keuangan, pekerjaan, bisnis, masalah teman hidup, status, dan berbagai macam masalah lain yang hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan. Engkau Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat, Maha adil. Ya Tuhan, curahkan berkat-Mu. Engkau berjanji Tuhan, orang yang mengasihi Engkau, yang setia, percaya padamu, Engkau akan mengubah segala sesuatu, menambahkan energi-Mu, kuasa dan kasih-Mu, sehingga pada akhirnya nanti mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Bapa di surga, terima kasih Engkau mendengar doa kami, sebab kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Berkati hari Minggu Father's Day ya Tuhan, 2 kebaktian digabung jadi satu. Hantar anak-anak-Mu datang beribadah, mengajak orang tua. Kami rayakan hari ayah bersama-sama. Curahkan berkat-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, hari Minggu ini kita rayakan Father's Day. Silakan ajak ayah saudara kalau masih ada di sini, atau yang sudah tidak di sini, saudara bisa ajak ayah orang lain. Ya, kita rayakan bersama-sama, ajak keluarga, ajak teman. Tuhan memberkati saudara.